memberkati. Saudara. Iya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kemarin kita sudah merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan salah satu hal yang Tuhan janjikan adalah kenapa dia harus naik ke surga, karena dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan, apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal, kita harus menerima dia dan mengalami kuasa Roh Kudus. Sayang sekali kalau kita hidup tapi kita tidak mengenal kuasa Roh Kudus. Satu kali saya naik Grab saudara, lalu saya ketemu dengan seorang supir, kami ngobrol, terlibat dalam sebuah pembicaraan. Lalu dia bilang gini, oh ibu Kristen ya? Iya. Maaf ya bu, orang Kristen itu kok Tuhannya 3. Saudara kalau ditanya begitu, jawabannya saudara apa? Alkitab berkata, kita ini harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap imanmu. Ya, jadi saya berdoa saudara kalau ditanya begitu saudara punya jawabannya. Karena itu jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Ya, kita harus mengerti kebenaran. Dia tanya, oh orang Kristen itu kan Tuhannya 3 ya bu. Kok ibu percaya sama Tuhan yang 3? Dia bilang apalagi, masa Tuhan kok jadi manusia? Saya berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat. Saya dapat hikmat, saya bilang gini, Pak, menurut Bapak, Tuhan itu maha kuasa enggak? Iya, maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa menurut Bapak, Tuhan itu bisa jadi apa aja enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi api enggak? Bisa. Bisa jadi angin enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi semut enggak? Bisa. Sekarang pertanyaan saya apa? Tuhan bisa jadi manusia enggak? Dia diam, dia nggak mau jawab. Karena dia tahu kalau dia jawab iya, dia sudah menentang kata-kata yang dia sampaikan sama saya di awal. Masa orang Kristen tuh percaya Tuhan jadi manusia? Saya jelaskan begini Pak, dari awal Allah itu tidak berwujud. Tuhan itu tidak jelas wujudnya apa. Ketika Musa disuruh Tuhan bawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan ke satu negeri yang aku janjikan, yang berlimpah dengan susu dan madu. Lalu Musa tanya, Tuhan, kalau orang Israel bertanya kepadaku, siapa yang menyuruh engkau untuk membawa kami keluar? Aku akan jawab apa? Siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan berkata, kasih tahu kepada mereka yang menyuruh engkau adalah aku adalah aku. Namaku ialah aku adalah aku. Ini berbicara tentang sebuah kedaulatan yang begitu luar biasa. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku. Ya suka-suka aku mau jadi apa yang aku mau. Amin saudara. Jadi dia kan Tuhan. Dari perjanjian lama Tuhan itu tidak pernah menunjukkan wujudnya secara fisik. Dia nggak mau berwujud. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia hadir dalam bentuk wujud, maka orang Israel akan membuat patung. Lalu patungnya itu disembah. Ketika Musa dipanggil menghadap Tuhan di gunung, itu aja Musa turun, bangsa itu sudah membuat patung lembu tuangan dan mereka sudah menyembah. Makanya Tuhan itu tidak mau menunjukkan wujudnya itu siapa. Ketika akhirnya Allah itu ingin memulihkan kehidupan manusia yang terus berdosa. Saya jelasin sama sopir Grab, ini satu mata pelajaran loh di kuliah. Di STT saya bilang, Bapak ini bertanya ya saya jelaskan ya Pak. Anda jual, saya beli. Amin. Ya, kalau perlu obral. Ini orang Kristen harus bisa menjelaskan. Saya bilang lalu Tuhan itu kan manusia jatuh dalam dosa. Kan Bapak percaya kan dosa Adam toh Pak? Hawa iya percaya, saya tahu itu. Dari situ manusia berdosa dan dosa itu membawa kutuk bagi manusia. Saya tanya Bapak, Pak, kalau Bapak lihat ada semut mau jatuh ke jurang api.
Semut ini jalan terus mau jatuh ke jurang api. Terus Bapak bicara sama semut. Saya tanya Pak, semutnya ngerti nggak apa yang Bapak maksud? Ya enggak lah Bu, orang saya manusia itu semut. Nah supaya semutnya ngerti apa yang Bapak ngomong, itu gimana? Ya saya harus jadi semut. Tuhan itu berbicara kepada manusia itu nggak ngerti-ngerti. Lalu dia berinisiatif, Allah yang maha besar itu harus turun ke dalam dunia, berbicara kepada manusia, dia harus menjadi manusia. Supaya manusia mengerti tentang jalan yang akan diajarkan. Dan bukan hanya itu saja, dia datang sebagai manusia, dia datang untuk mati karena untuk memutuskan kutuk dosa itu, menebus umat kepunyaannya sendiri. Makanya Allah Bapa itu datang dalam bentuk manusia, disebut Allah Anak. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika Yesus sudah mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia harus naik ke surga, balik ke surga karena Yesus memang rumahnya di surga. Dia bukan dari bumi. Hanya orang yang pernah datang dari surga yang dapat menunjukkan jalan ke surga. Lalu dia naik ke surga, tapi dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia sayang kepada umatnya, karena itu kalau aku pergi, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Tapi kita bersyukur Yesus naik ke surga. Kalau Yesus nggak naik ke surga, maka kita kalau mau ketemu Yesus harus pergi ke Yerusalem. Maka laku, untunglah semua travel. Ya, pergi ke Yerusalem semua. Yesus naik, tapi rohnya dia beri bagi setiap saudara dan saya. Itu yang akan menuntun kita. Karena itu kita gak perlu pergi ke Yerusalem. Rohnya itu memenuhi seluruh umat manusia di seluruh bumi. Itu yang disebut Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara kalau ditanya sama orang sudah mengerti ya. Lulus dapat ijazah 1. Harus mengerti dasar-dasar iman. Nah Roh Kudus datang itu yang pertama untuk apa saudara? Mari kita lihat bersama Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca ini fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama dikatakan, baca 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang pertama fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia menginsyafkan kita akan dosa. Saudara, dalam hidup ini setiap hari kita ini pasti tergoda untuk berbuat dosa. Siapa yang tiap hari bikin dosa? Angkat tangan. Yang enggak bikin dosa pulang saja. Ya, berarti semua sudah kudus. Kita ini semua tiap hari bikin dosa loh. Ya, saya bikin dosa enggak? Bikin dosa. Kadang jengkel sama suami. Kadang saya lihat Ira mukanya marah-marah. Ya, saya ini Ira ini ngapain sih sama saya kok sirik banget ya? Itu saya sudah berdosa. Padahal memang Ira kan mukanya begitu ya. Dia marah, dia senyum sama aja memang begitu toh. Jadi kan harusnya saya nggak usah khawatir, nggak usah sirik gitu ya. Tapi ketika saya saja sudah berniat atau berprasangka dalam hati sudah, Ira ini ya sirik nih sama saya. Ya, saya WA dia, Ira nanti saya datang kan saya capek, saya nggak usah makan di luar, saya di hotel aja. Saya minta bungkusin nasi aja taruh di hotel. Dia balas, iya Bu, apalagi ayamnya jangan 1, 2 lah ya. Dibalas sama Ira, boros-borosin uang gereja Bu. Kepahitan enggak saya? Cuma minta tambah ayam 1. Dia jawab, boros-borosi uang gereja. Ya, saya bilang potong aja di PK. Ya, kebangetan ya saudara ya. Nah kalau saya tersinggung, saya marah itu saya sudah berdosa loh. Nah di hidup ini kan kita nggak bisa mengendalikan orang itu bersikap seperti yang kita mau toh. Amin ibu-ibu.
Kita pengennya suami itu bangun pagi, peluk kita, cium kita, ngomong kamu cantik deh. Pret. Ya. Bapak-bapak berharap bangun pagi sudah dalam nama Yesus aku damai sejahtera pagi ini bangun. Begitu bangun lihat istri cerewet, damai sejahteranya hilang gak Pak? Coba bapak-bapak jawab. Hilang gak damai sejahteranya? Ini bapak-bapak sini semuanya luar biasa ya. Kayaknya maksud perkumpulan istri, ikatan suami takut istri ya. Bilang aja iya gitu biar enteng. Istrimu bisa hilang damai sejahtera enggak? Kamu lihat istri bisa enggak hilang damai sejahtera? Enggak usah takut Pak ngomong iya. Enggak ada yang mau ngomong loh. Ya, berarti bapak-bapak di sini semua damai sama istri ya. Ini luar biasa jemaat GSJS ini ya. Kalau gitu mari kita tutup dalam doa. Dan enggak usah khotbah aja, semua sudah bertobat kok. Orang tua kita ini pengennya hidup damai. Tapi bisa nggak anakmu itu membuat kehilangan engkau damai sejahtera? Giliran anak aja bisa. Tanya istri nggak ada yang berani. Isti. Ya. Anak-anak kita ini sudah berusaha hidup kudus, hidup baik. Bisa nggak orang tua mau bikin hilang damai sejahtera? Anak-anak kompak semua ya. Bisa banget, bisa. Saudara, satu hal di hidup ini kita tidak bisa mengontrol keadaan di luar diri kita. Kita nggak bisa mau bilang orang itu bersikap seperti kita kayak gini. Tapi setidaknya waktu kita bikin dosa yang tidak kita sengaja, Roh Kudus itu akan menginsyafkan kita dari dosa. Sehingga walaupun kita kepleset, marah, habis itu cepat-cepat, oh iya dalam nama Yesus lah. Ya enggak usah lah kayak gitu-gitu. Udah aku enggak mau. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Makanya tadi saya bilang kalau kita ini ada dalam Roh Kudus enggak mungkin lah saudara. Ya kita betah tinggal dalam dosa berlama-lama. Enggak mungkin kita melakukan keinginan-keinginan daging itu karena hidup kita sudah dipimpin oleh roh. Mari buka bersama Roma pasal yang ke-5. Roma 5 mulai ayat yang Roma 8 ayat 5 saudara. Roma 8 ayat 5 berkata begini, kita baca sama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita hidup menurut roh yang kita pikirkan itu, piye ya aku ini berkenan sama Tuhan ya. Piye ya hidupku ini biar makin lama makin bener. Ya gimana ya supaya damai sejahteraku itu terus ada ya. Benar Alkitab bilang di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanmu. Nah waktu kita berdoa minta sabar ada orang bikin kita emosi. Tenang dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa jaga hidupku beri aku ketenangan. Kalau kau berdoa minta sabar, ya tidak mungkinlah Tuhan kirimi orang yang bikin kau sabar. Terus orang itu datang, senyum. Ya itu kau tidak terlatih, tidak teruji. Tapi ketika kau berdoa minta sabar, berjaga-jaga loh. Maka Tuhan akan kirim orang yang bikin emosi. Tapi kau bilang, dalam nama Yesus, ujian ini. Kalau aku lulus, aku jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus, aku berkati kau. Amin saudara. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan bagi kita. Waktu kita kepleset bikin dosa pun dia akan ingetin. Kamu kan tadi berontak sabar. Kenapa kamu terpancing emosi? Ampuni aku Tuhan, besok lagi tak ulangi. Dalam nama Yesus, aku besok jadi sabar. Saudara, arahkan pikiranmu pada perkara-perkara rohani. Jangan yang dipikir duniawi terus. Daging terus. Galatia pasal 5 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, keserakahan dan rupa-rupa kecemaran ada dalam daging kita. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia pasti binasa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi jikalau oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup.
Makanya dikatakan di situ, barang siapa hidup dipimpin daging, dia memikirkan perkara-perkara yang dari daging. Ayat 6, karena keinginan daging adalah apa? Maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita mau tahu nih, hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Cuma satu, enggak usah saudara. Kalau orang bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, karena banyak orang aneh-aneh juga sekarang. Ya, belum apa-apa sudah kepenuhan roh, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak dilihat dari bahasa roh yang kenceng. Ketemu orang, ya, apa di bukan itu orang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kau hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera, itu tanda yang sangat nyata bahwa hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena uang, kekayaan tidak menjamin damai sejahtera. Damai sejahtera hanya kita dapatkan waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sayang banget kan orang tinggal di rumah mewah tapi gak ada damai sejahtera. Saya dulu diceritain ya, teman saya itu bu, rumahnya mewah banget bu, tapi istrinya udah 3 kali percobaan bunuh diri. Tinggal di rumah sebesar itu. Pernah iris nadi, pernah minum racun tapi gak mati. Ya, kalau saya pindah di kos-kosan tapi ada damai sejahtera tuh. Benar saudara, tidak menjadi jaminan. Orang itu tinggal begitu tapi kalau nggak ada damai sejahtera, buat apa? Roh Kudus itu memberi damai sejahtera. Nggak usah bangga kita punya harta, kita punya segala kemewahan. Kalau nggak ada damai sejahtera, itu nol saudara, nggak ada apa-apanya. Kita sedang tertipu dengan hidup ini. Jangan bangga kau punya pabrik banyak, kau punya gedung banyak, kau punya rumah mewah. Alkitab berkata semua harta tidak akan berguna pada hari penghakiman. Tidak akan berguna harta itu. Makanya yang kayak jangan sombong. Kalau hidupmu gak ada damai sejahtera, kau sedang tertipu dengan dunia ini. Amin saudara. Ya, coba lihat rumah tanggamu damai enggak? Kehidupanmu dengan anak-anak ada damai enggak? Atau tiap hari ribut, berantem. Tapi yang heran setiap minggu ke gereja juga. Puji Tuhan lah ya masih ke gereja, bukan ke tempat yang lain. Tapi kalau ada Roh Kudus dikatakan sebab roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah apa saudara? Perseteruan dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dipimpin oleh daging berseteru dengan Allah. Apa itu perseteruan? Bermusuhan dengan Tuhan. Hati-hati saudara, kalau engkau menjadi Kristen tapi kau hidup terus mengikuti keinginan dagingmu. Amarah, percabulan, ya percederaan, roh pemecah. Segala rupa-rupa kejahatan, engkau dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Dan orang kalau bermusuhan dengan Tuhan tidak mungkin hidupnya ada damai sejahtera. Tidak mungkin saudara. Ya, dikatakan di sana bahwa hal itu tidak mungkin baginya. Daging ini tidak akan pernah mau tunduk sama Tuhan. Daging ini tidak akan pernah bisa tunduk di dalam kebenaran. Karena itu memang tidak mungkin baginya kata Alkitab. Baca ayat yang berikutnya. Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi perkenanan Tuhan itu adalah waktu kita hidup dipimpin oleh roh. Kita menjadi tawanan roh. Kita nggak ngikuti keinginan daging. Seringkali waktu ikut Tuhan ada banyak hal yang harus kita tanggalkan dari hidup ini. Dan itu tidak enak. Sering kali kita berada di tempat yang kita tidak mau, mematikan keinginan daging. Kita punya alasan untuk marah sama orang, kita bisa balas dia lipat kali ganda untuk mengutuki dia. Tapi waktu kita punya Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan itu karena roh itu berbicara. Tetapi kamu dikatakan ayat 9,
Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan apa? Dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Karena banyak orang Kristen yang roh Allah itu nggak diam dalam dirinya. Dan dikatakan di sana, jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Ngeri loh saudara. Banyak orang merasa Kristen, tapi sesungguhnya dia bukan milik Kristus. Biarlah kita semua mau menjadi milik Kristus. Yang kedua, kenapa Roh Kudus harus datang saudara? Untuk menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Baca bersama saudara. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus akan memberikan kepada kita seorang penolong yaitu Roh Kudus saudara. Jadi jangan pernah kita menjalani hidup tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya. Tapi kita butuh seorang penolong. Tapi jangan pernah menaruh harapanmu untuk ditolong oleh manusia. Dengar baik orang tua, jangan taruh harapan pertolonganmu kepada anakmu. Karena satu saat anakmu tidak akan menolong engkau. Ya, istri jangan taruh sandaranmu kepada suami yang akan terus menolong engkau. Tapi taruh sandaranmu kepada Tuhan, Roh Kudus yang sanggup menolong engkau. Demikian juga dalam segala hal kita tidak boleh menaruh kebahagiaan hidup kita. Jangan ditentukan oleh pertolongan orang atau oleh perlakuan orang kepada kita. Kitalah yang menentukan kebahagiaan kita karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa membahagiakan engkau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Jangan letakkan kebahagiaan hidupmu pada orang lain. Karena suami bisa berubah, istri bisa berubah. Apalagi suami itu dua saja. Kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Ya, jadi saudara, cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, bapak-bapak juga. Sudahlah, saya nanti marah-marah sama bapak-bapak lagi, saya dipahitin sama bapak-bapak. Ibu Dewi kalau khotbah bapak-bapak terus diserang. Ya, mari kita berdoa saudara. Roh Kudus itu penolong dan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayo berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Tuhan tahu dalam hidup ini ada banyak hal yang kita nggak bisa tangani dengan kekuatan kita. Disitulah kita butuh Roh Kudus, amin. Ya, kalau engkau ada masalah, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus. Dalam bisnismu, dalam pernikahanmu, dalam apa aja, anak-anak muda dalam sekolahmu. Hati-hati loh anak muda, tanpa pertolongan Roh Kudus, ke depan ini zaman akan terus berubah. Ya, kecanggihan manusia mulai digantikan oleh robot. Di Jepang beberapa pria nikah sama robot. Ditanya, kenapa kau nikah sama robot? Saya ini sudah 5 kali nikah. Saya cerai terus sama perempuan. Jadi saya menikah sama robot. Robot di Jepang itu kayak perempuan asli, malah lebih cantik. Ya, maaf, bahkan bisa saudara dipakai untuk berhubungan intim. Tapi ini kan orang gila. Dia bilang robot tuh gak cerewet kayak istri saya. Robot ini gak mata duitan kayak istri saya. Saya bilang, tapi kau lagi tidur, dia korslet, mati kau, kesetrum. Kok yo aneh-aneh yo saudara. Kau gak pikir kalau dia korslet? Enak aja lu. Apa yang gak ada resiko? Nikah sama perempuan ya beresiko lah ya. Apalagi nikah sama robot. Dia cekik kau tiba-tiba mati kau. Saudara. Tapi Roh Kudus itu penolong. Mari kita sertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga saudara. Waktu ini cepat sekali, 1 jam rusak lagi. Roh Kudus itu akan menjadi penghibur ya bagi orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 26,
Ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Fungsi Roh Kudus itu menjadi penghibur. Tuhan tahu kita ini akan seringkali mengalami yang namanya kesedihan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, saudara, istri-istri kau enggak usah sedih memikirkan suamimu. Ya, kadang kita ini kalau salah paham sama suami, kita duduk di tempat tidur sambil menangis berharap suami datang dari belakang dan peluk kita dan belai-belai rambut kita. Ya enggak ibu-ibu? Ya, udah nangis. Mana ya, kok enggak datang-datang ya? Ya, kita lagi tunggu kok enggak datang. Tiba-tiba, ya Allah, sakit hati enggak? Makanya kau enggak usah berharap suami menjadi penghiburmu. Ya. Kalau kita lagi berantem apa, datang sama Tuhan, Roh Kudus, hiburkan aku Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus enggak gampang kecewa, enggak gampang kepahitan. Ya, marah sebentar saja habis itu selesai karena ada Roh Kudus sebagai penghibur. Kau cari hiburan di luar, saudara, pergi dugem, kau pulang masalahmu lebih berat. Ya. Kau minum wine supaya mabok, waktu mabokmu selesai, masalahmu tambah berat. Tapi kalau ada Roh Kudus di hatimu, dia menjadi penghibur, ada sukacita senantiasa. Sebenarnya hidup manusia itu kembali di sini loh. Semua masalah yang ada di luar diri kita tidak akan pernah bisa mengontrol hidup kita kalau kita tidak mengizinkan dia masuk dalam hati. Amin. Apalagi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang disampaikan oleh Kristus. Saudara ingat ketika Yesus mati. Yesus ditangkap. Yesus itu selama 3 tahun ngajarin murid-muridnya terus tentang hal kerajaan Allah. Yesus ngajarin, bahkan Yesus bilang sama mereka, aku nanti akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk dibunuh. Murid-murid udah dengar. Tapi hal itu harus terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, semua yang Yesus ucapkan hilang dari kepala murid-murid. Karena waktu itu belum ada Roh Kudus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus ditanya, kamu muridnya toh? Demi Allah, aku enggak kenal. Ada satu yang ngomong, enggak, lu waktu itu ikut loh pemuritan sama dia. Enggak kenal. 3 kali Petrus ditanya, enggak kenal. Ketika Yesus mati di kayu salib, Thomas melihat dari kejauhan. Saat itu pun imannya mati dan berkata, tak pikir dia benar-benar akan jadi raja di Israel. Ternyata mati di kayu salib. Aku enggak bakal percaya lagi sama dia. Thomas pergi dengan hati yang galau. Dia menyendiri di satu tempat, sementara murid-muridnya yang lain bersembunyi di satu ruangan karena mereka takut ditangkap oleh orang Yahudi. Semua firman yang Yesus ajarkan hilang dari kepala mereka. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Petrus datang berkata kepada Thomas, bro, dia hadir. Kemarin Yesus menampakkan diri sama kita. Thomas bilang, Allah gak usah lalu berhalusinasi. Kalau udah mati, mati aja. Makanya lu terima aja, dia udah mati. Dia bukan siapa-siapa, dia mati. Aku lihat dengan mataku di atas kayu salib. Petrus bilang, tapi dia begitu nyata sama seperti aku melihatmu hari ini. Thomas bilang, kalau dia tidak datang kepadaku dan memberikan lambungnya yang berlubang itu untuk aku cucukkan jariku, aku tidak akan pernah bakal percaya lagi yang namanya Yesus. Ketika Yesus datang, Yesus bilang, Thomas, aku hidup. Ini lambungku, cucukkan jarimu. Saat itu Thomas bertobat dan berkata, Tuhan Allahku, Engkau adalah Tuhan. Lalu Yesus bilang, ketika dia mau naik ke surga, itu kan setelah Yesus mati, dia menampakkan diri. Aku akan pergi kepada Bapa. Kalian jangan pelayanan sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tunggu di sini, berdoa minta Roh Kudus. Jangan melayani dulu kalau belum penuh Roh Kudus, saudara. Makanya banyak orang jatuh karena belum dipenuhi Roh Kudus sudah pelayanan. Lalu saudara, ketika mereka itu di situ, lalu tiba-tiba Alkitab berkata, Roh Kudus datang berhembus seperti angin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama.
Ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Yesus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh bumi dan Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ya, dan kita lihat saudara, ketika Roh Kudus turun waktu mereka berada di loteng Yerusalem itu, lidah-lidah api turun. Mereka mulai berkata-kata memakai bahasa Persia, bahasa Roma, bahasa-bahasa yang orang tidak mengerti. Tapi orang-orang di situ lihat, loh kok dia bisa ngomong dalam bahasa saya ya? Kok dia bisa ngomong dalam bahasa Cina ya? Lalu mereka bilang, sudahlah mereka ini pasti juga lagi mabok. Ketika pada waktu itu Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba Petrus muncul saudara. Petrus berkata gini, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21. Petrus yang tadinya penakut, takut ditangkap, tiba-tiba dia berkhotbah di tengah-tengah mereka dengan penuh Roh Kudus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, kata Petrus ayat berikutnya. Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan ya kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan ya perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Lalu ayat berikutnya, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara bisa bayangkan Petrus yang tadinya ketakutan, dia sembunyi bahkan dia menyangkal Yesus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berdiri di tengah-tengah orang-orang Israel. Dia bilang, kami tidak mabuk, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kamu dengar, Yesus yang kamu salibkan itu, dialah yang diutus oleh Bapa. Kamu adalah bangsa-bangsa durhaka. Teman-temannya semua kaget. Waduh, kenapa Petrus ngomong begitu? Saudara, orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya otoritas wibawa ilahi untuk menyatakan kebenaran dan berbicara. Bapak-bapak, kalau hidup pun dipenuhi Roh Kudus, kau bisa berbicara dengan penuh wibawa ilahi kepada anak-anakmu. Saudara, kalau ada di antara keluargamu yang berdosa, kau jangan tahan, sampaikan. Waktu ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan menjadi saksi Kristus. Saya punya keluarga, rumah tangganya berantakan karena mereka selingkuh terus. Saya temui dia saudara, saya bilang, kalau kau hidup terus dalam dosa begini, engkau tidak menghormati Tuhan, hidupmu bakal dalam kutuk. Kau tidak akan mungkin mengalami masa-masa yang baik. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya gak peduli, dia mau tersinggung. Tapi kalau Roh Kudus yang bicara, kita jangan tahan saudara. Waktu Roh Kudus turun atas hidupmu, Alkitab berkata engkau menerima kuasa untuk menjadi saksi. Katakan, amin. Orang tua tegur anak-anakmu yang berbuat dosa. Minta wibawa ilahi dalam hidup kita. Hari ini, siapa yang bisa ingatin kita? Kita sedang berpacu dengan waktu di mana kita sedang mempersiapkan umat yang kudus dan layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan engkau hanya berharap hamba Tuhan saudara. Mari di rumah orang tua tegur anak-anakmu. Kasih tahu mereka, kalau ada yang hidup dalam penyimpangan, kasih tahu mereka untuk bertobat. Kau lihat anakmu homo, panggil dia. Bawa dia kembali kepada Tuhan, bilang doa. Anakmu lesbi, tegur dia. Anakmu jadi pelakor, panggil dia. Jangan kau nikmati uangnya. Amin. Banyak saya lihat orang tua Kristen udah tahu anaknya pelakor. Tapi karena dapat duit dari om-om itu saudara. Ya, mereka diam, mereka terima anaknya. Mereka diam, tidak berani mengucapkan kebenaran. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita akan menjadi saksi. Saya undang para imam musik. Saudara, siapa Thomas? Thomas orang yang pernah berkata, aku tidak akan percaya lagi kepada Yesus. Tapi waktu Roh Kudus turun atas Thomas, Thomas memulai pelayanan. Dia pergi ke Iran. Injil pertama kali masuk di Iran, di Irak, sampai ke daerah India. Beberapa gereja didirikan atas pelayanan Thomas di sana. Bahkan kita tahu di pengakhir hidup Thomas, dia menyerahkan nyawanya untuk pemberitaan Injil. Tidak ada ketakutan. Waktu Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita menerima kuasa itu. Saudara, apa yang sedang engkau takutkan hari ini? Waktu kau punya Roh Kudus akan menolong kita untuk melewati masa demi masa. Hari-hari terakhir kita sedang berdiri hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang muda masa depan ini akan terus berputar, keadaan bergulir.
Perubahan demi perubahan terjadi. Tapi waktu engkau memberikan hidupmu kepada Roh Kudus, dia akan menjadi penolong. Kuncinya satu, supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus. Buka hatimu bagi Tuhan.